Berkah dalam, perkenalkan, nama saya Bernardus Krisanto Putrambulu dari Universitas Katolik Widya Karya Malang akan mempresentasikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran untuk mata kuliah perpindahan panas dasar. Untuk identitas dari mata kuliah ini, nama mata kuliahnya adalah perpindahan panas dasar dengan kode 3132972. Adapun bobot SKS untuk mata kuliah ini yaitu sebesar 2 SKS dan biasanya diajarkan pada semester gasal, tepatnya pada semester 3 pada program studi Teknik Mesin Universitas Katolik Widya Karya Malang. Untuk deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu perpindahan panas merupakan bagian dari mata kuliah termodinamika yang memfokuskan tentang proses perpindahan panas pada suatu bidang. Baik bidang itu adalah bidang datar, bidangnya berbentuk silinder maupun bola, yang mana berisikan tentang hukum-hukum dasar perpindahan panas konduksi, panas steady 1 dan 2 dimensi, prinsip dasar perpindahan panas konveksi baik secara alami maupun paksa, serta dasar perpindahan panas radiasi yang nanti diaplikasikan dan dievaluasi melalui persamaan teoritis, analogi listrik, empiris, dan praktis dalam engineering. Untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan membedakan jenis perpindahan panas serta pengembangannya berdasarkan prinsip matematika dan sains. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menggabungkan besarnya kehilangan panas berdasarkan hasil analisis dan rekayasa menggunakan prinsip matematika dan sains secara efektif dan efisien dalam penerapannya di bidang teknik mesin. Untuk CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu memecahkan persoalan-persoalan rekayasa yang berhubungan dengan perpindahan panas yang nantinya dapat diaplikasikan dalam penelitian maupun tugas akhir. Untuk materi pembelajaran yang diberikan, yang pertama adalah dasar perpindahan panas, model perpindahan panas, baik konduksi, konveksi, maupun radiasi, serta aplikasi perpindahan panas tersebut. Yang kedua adalah standar internasional dan English Unit, besaran dan satuan, rumus dasar perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi, serta konversi satuannya. Untuk yang ketiga adalah koefisien panas konduksi dari jenis bahan yang digunakan, rumus dasar perpindahan panas konduksi dan penurunannya, serta konduksi panas pada bidang datar. Yang keempat adalah konduksi panas steady dan transient. Yang kelima adalah koefisien panas konveksi dari properti pendukung lainnya dari jenis bahan yang digunakan, serta teori tentang aliran lapisan batas. Yang keenam adalah pendahuluan konveksi alami dan paksa, rumus dan perhitungan perpindahan konveksi, serta penurunannya. Yang ketujuh adalah konveksi panas pada silinder dan bola. Dan yang kedelapan adalah konveksi pada sirip. Yang kesembilan adalah konveksi alami dan paksa. Dan yang kesepuluh adalah konveksi perpindahan panas tiap node pada solid, di mana di sini perhitungan perpindahan panasnya dilakukan pada tiap titik yang menggabungkan perpindahan panas konduksi dan konveksi. Bisa juga ada gabungan dengan radiasi. Untuk mode perkuliahan, yang pertama adalah LMS atau Learning Management System. Yang kami gunakan ini adalah Google Classroom dengan domain widyakarya.ac.id
di mana Universitas Widyakarya sudah bekerja sama dengan Google. Dan yang kedua adalah Tatap Maya. Ini kami menggunakan aplikasi Google Meet dengan tautan dari Google Classroom. Dan yang ketiga adalah perkuliahan non-tatap maya, di mana dilakukan melalui YouTube channel dan Google Classroom yang berisi tentang pemberian materi, kisi-kisi, contoh pembahasan dan soal, serta tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu berikutnya. Untuk metode pembelajaran, pada awal perkuliahan, biasanya kami menjelaskan tentang kontrak kuliah yang berisikan tentang materi, kemudian tugas-tugas, dan metode cara pembelajaran yang kami akan lakukan. Dan pastinya di sini akan terjadi suatu kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Setelah terjadi kesepakatan dalam kontrak kuliah, maka selanjutnya akan dijelaskan tentang konsep dasar dari materi pertemuan berapa, kemudian aplikasinya, contoh soal dan pembahasan, serta diakhiri dengan tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk interaksi dengan mahasiswa, ini dilakukan melalui diskusi saat Google Meet atau melalui Google Classroom pada saat pemberian materi. Setelah pemberian, ketika ada kebingungan, biasanya kami juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk berdiskusi melalui WA. Kemudian kita juga berdiskusi melalui pembahasan contoh soal ataupun tugas yang diberikan pada minggu sebelumnya. Tugas kami koreksi dan memberikan penilaian serta dibahas saat pertemuan berikutnya. Mahasiswa dapat memberikan umpan balik ataupun komentar terhadap materi ataupun penilaian yang diberikan melalui Google Classroom. Di sini setiap hasil dari pertemuan pada hari itu biasanya kami selalu upload pada channel YouTube kami. Kemudian komponen dan presentasi penilaian. Untuk yang pertama adalah tugas individu atau kelompok, yaitu sebesar 59%. Kenapa di sini kami besar? Karena kami mengharapkan aktivitas dari mahasiswa setiap menjawab atau interaksi dengan baik, kami memberikan poin ataupun ada kuis-kuis yang kami berikan, kami juga memberikan koin. Selain faktor kehadiran dari mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah UTS sebesar 10%, yang ketiga adalah UAS 10%, dan yang terakhir adalah keaktifan atau kehadiran mahasiswa sebesar 21%. Untuk indikator penilaian, yang pertama tugas individu atau kuis, yaitu kebenaran dan kelengkapan perhitungan, satuan, gambar, dan notasi, serta ketepatan waktu pengumpulan pada Google Classroom untuk masa pandemi ini. Kemudian UTS dan UAS, yaitu juga tentang kebenaran dan kelengkapan perhitungan, satuan, gambar, dan notasi, serta ketepatan waktu pengumpulan. Dan yang ketiga adalah keaktifan ketika diskusi, yaitu bertanya atau menjawab ketika ada pertanyaan. Kemudian bagaimana mahasiswa siap mengikuti perkuliahan, terus kemudian sering mengemukakan pendapat, serta mengumpulkan tugas. Adapun rangkuman dari pernyataan kami sebelumnya, kami akan menunjukkan yaitu RPS dan kelas atau Google Classroom yang kami gunakan. Yang pertama adalah RPS untuk mata kuliah perpindahan panas dasar. Untuk RPS, kami menggunakan RPS terbaru
yang sudah disahkan oleh universitas yang berisikan tentang rencana pembelajaran semester, rincian acara pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Untuk RPS-nya, yaitu berisikan tentang deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, isi pembelajaran, serta sumber pembelajaran, baik pustaka utama maupun pendukung, yaitu berupa channel YouTube kami, serta berisi tentang media dan komunikasi pembelajaran. Untuk selanjutnya, yaitu Google Classroom. Untuk Google Classroom berisi tentang materi dan tugas yang kami upload pada channel YouTube. Di sini kami berikan juga koreksi atau penilaian yang telah kami lakukan. Untuk selanjutnya, proses rekaman dari kuliah perbedaan panas ini kami berikan sebagai berikut. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Oke, pada pertemuan mata kuliah perpindahan panas dasar ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar perpindahan panas. Oke, saya coba sharing materinya. Sudah bisa dilihat? Sudah ya? Oke. Yang pertama di sini, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas? Ada yang bisa menjawab? Oke, belum ada yang bisa jawab. Oke, perpindahan panas ini adalah perpindahan yaitu suatu energi dari tempat energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa syarat terjadinya perpindahan panas? Ada yang suaranya kecil tadi menjawab. Perbedaan temperatur. Wah, perbedaan temperatur. Jadi kalau ada perbedaan, maka pastinya akan ada perpindahan. Nah, jika Anda menyukai wanita karena ada perbedaan, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, makanya akan terjadi yang namanya cinta. Itulah syaratnya terjadinya perpindahan. Oke, mungkin ada yang tahu jenis-jenis perpindahan panas. Ada yang bisa jawab? Konveksi. Konveksi, Konveksi. Radiasi. radiasi. Ada yang lain? Konduksi, konveksi, radiasi. Oke, konduksi, konveksi, radiasi. Nah, dari sini berarti apakah perbedaan dari perpindahan yang Anda sebutkan tadi? Kalau konduksi, yang Anda ketahui adalah Perantara yang ikut berpindah, Pak. perantara yang ikut berpindah. Kalau konveksi, Mas? Kalau konduksi, yaitu perpindahan panas melalui perantara, tapi perantara tersebut tidak ikut berpindah. Jika kalau konveksi, sama-sama melalui perantara, tetapi perantara tersebut ikut berpindah. Contohnya konduksi, yaitu Anda memanaskan dari satu ujung ke ujung yang lain, sedangkan perantaranya tersebut itu tidak ikut berpindah dari ujung satu ke ujung yang lain. Itu yang disebut konduksi. Kalau konveksi, perantaranya ikut berpindah. Jadi kalau Anda manaskan dari ujung satu, perantara tersebut akan juga ikut berpindah ke ujung dua. Itu mungkin gambarannya. Ada yang belum mengerti? Selanjutnya yaitu perpindahan panas radiasi. Kalau radiasi berarti tidak melalui Perantara, Pak. Tidak perantara. Oke. melalui perantara. Ya, sip. Selanjutnya, ini adalah perpindahan konduksi tadi. Jadi kalau umpamanya kita panaskan dari A menuju B, maka panas akan berpindah dari A menuju ke B.
Adapun diagram perpindahan panasnya itu Anda bisa lihat dari gambar yang di sebelah kanannya. Jadi panas itu Qin yang masuk kemudian berpindah ke daerah yang lebih rendah T2 menuju Qi out atau panas yang keluar. Oke, untuk rumusnya dari perpindahan panas ini karena dia melewati perantara suatu benda maka ada notasinya di sini adalah K dan ada notasi negatif, artinya bahwa temperatur berpindah dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. K ini disebut sebagai konduktivitas panas dari suatu benda. Dan A adalah luasan yang dilewati. Nah, inilah luasan yang dilewati karena Q-nya berhadapan di sini, maka luasan yang dihadapinya adalah yang di depan tanda panah tersebut, atau yang dilewati. Kemudian delta T adalah perbedaan temperatur T1 dan T2, sedangkan delta X ini adalah jarak yang dilewati. Ini dalam gambar jaraknya adalah L. Oke ya, bisa dipahami. Selanjutnya adalah perpindahan konveksi. Jadi ada panas dari suatu plat, kemudian ada udara yang lewat di atasnya. Sehingga udara tersebut akan memindahkan panas dari plat menuju ke lingkungan. Inilah yang disebut perpindahan konveksi. Jadi panas dari plat dibawa ke lingkungan. Adapun contoh yang lain, ini adalah Anda lihat sehari-hari, yaitu bagaimana cara memanaskan air. Di sini berarti ada gelembung-gelembung yang tercipta, kemudian uap tersebut berpindah ke atas atau ke lingkungan. Untuk perpindahan konveksi, rumusnya adalah Q sama dengan min H dikali A kali delta T. Nah, min di sini artinya sama, yaitu energi berpindah dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Sedangkan H ini adalah koefisien konveksi dari fluida yang dipanaskan. Intinya perbedaan dari konduksi dan konveksi yaitu jika perpindahan perantara tersebut tidak bergerak atau tidak ada aliran, maka dia disebut konduksi. Tetapi kalau ada pergerakan di sana, maka dia akan disebut sebagai konveksi. Mudahnya untuk perbedaan ini, kalau rumusnya untuk konduksi itu ada unsur K atau konduktivitas panasnya, sedangkan untuk konveksi itu ada unsur H. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sedangkan delta T-nya ini adalah perbedaan temperatur. Tanda minusnya itu kapan dipakainya, terus nggak dipakainya itu kapan? Oke, tanda minus ini artinya tadi yaitu perpindahan energi dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Anda gunakan tanda minus ini jika temperatur perbedaannya tersebut yang di depan itu adalah temperatur yang lebih kecil atau T1-nya. Namun jika Anda ingin tanda plus ini hilang, maka temperatur yang lebih besar Anda taruh di depan. Biar kalau pengurangan hasilnya adalah positif. Jadi biasanya temperatur awal dikurangi temperatur akhir, itu akan hasilnya positif. Tetapi kalau Anda taruh di temperatur akhir dikurangi temperatur awal, maka hasilnya akan negatif. Karena negatif tersebut, maka dikalikan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Tetapi di sini bukan artinya negatif itu Anda salah menghitung, tetapi arti dari negatif bahwa temperatur tersebut atau panas tersebut berpindah dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Bisa dipahami, Mas? Oke ya. Oke, untuk perpindahan panas radiasi, Anda lihat dalam gambar di sini ada alfa, ada rho, dan ada tau. Di mana alfa ini hurufnya besarnya adalah A, maka dia disebut sebagai absorber atau diserap. Sedangkan rho ini refleksi atau dipantulkan. Sedangkan T atau tau ini adalah diteruskan atau transmisi. Sehingga ketika radiasi datang pada suatu benda, maka jika benda hitam, maka panas radiasi tersebut
akan diserap secara penuh. Tetapi kalau benda tersebut mengkilap, maka akan dipantulkan, yaitu yang tandanya rho. Sedangkan untuk benda tembus pandang kaca, maka panas radiasi tersebut akan diserap dan diteruskan atau yang hurufnya tau. Maka nilai yang terbesar dari untuk penyerapan radiasi itu dimiliki oleh benda hitam sempurna. Biasanya nilainya adalah 1. Sehingga Anda bisa lihat di sini rumusnya adalah Chi sama dengan epsilon kalikan sigma dikalikan A dikalikan delta T pangkat 4, di mana epsilon ini adalah emisivitas panas atau daya pancar, sedangkan sigma ini adalah besaran Stefan Boltzmann. Biasanya nilainya adalah 5,69 dikalikan 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Sama semuanya dikalikan dengan perbedaan temperatur. Untuk mengasah kemampuan Anda seperti biasa, maka saya akan memberikan latihan soal kepada Anda. Nah, latihan soalnya adalah seperti ini. Atap dari rumah yang diberi pemanas itu panjangnya adalah 6 meter, lebarnya adalah 8 meter, dan ketebalannya adalah 0,25 meter. Dan ini berbentuk datar. Dengan konduksivitas panasnya adalah 0,8 watt per meter derajat Celcius. Temperatur di dalam dan di luar dari atap tersebut pada malam hari ini adalah 15 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius. Digunakan untuk periode 10 jam. Tentukan laju panas yang hilang yang melewati dari atap tersebut pada malam hari. Kemudian harga untuk pemilik rumah yang harus dibayarkan akibat penggunaan pemanas tersebut pada malam hari atau selama 10 jam dengan harga per kWh-nya adalah 1.200. Ada panas yang melewati suatu atap. Berarti apa, Mas? Konduksi, Pak, konduksi. Konduksi, berarti Anda melihat rumus konduksi tadi, Ka delta T per delta X. Nah, Ka berarti K-nya sudah ketahuan ya di sini ya. K-nya adalah 0,8 watt per meter derajat Celcius. A-nya berarti panjang kali lebar. Ada panjang, ada lebar. Panjangnya 6 meter, lebarnya 8 meter. Kemudian ketebalannya itu adalah jarak yang dilewati. Oke. 0,25 meter. Sehingga Anda bisa mengalihkan di sana. Perbedaan temperaturnya yaitu 15 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius. Hasil Ki tersebut pasti satuannya adalah watt. Ya, sehingga dari 10 jam itu nanti berapa watt yang Anda gunakan. Oke ya, bisa dipahami? Oke, silakan kerjakan. Oke, ada yang bisa menjawab? Hasilnya berapa di sini? 16,9 kilowatt. 16,9 kilowatt. Ada yang lain? 1,689 kWh, Pak. Oke, 1,689 kWh. Nah, itu ya betul. Kemudian Anda kalikan dengan 1.200. Berarti pemilik rumah ini harus membayar berapa uangnya? 20.268, Pak. 20.268. Ada jawaban yang lain? Pak, untuk per jamnya itu 2026,8. Per jamnya 2000 jam. ya. 2026,8. Lalu untuk 10 jam berarti 20.268. Oke. Intinya bahwa pemilik rumah tersebut untuk 10 jam harus membayar sekitar 20.000 lebih. Oke. Untuk akhir pertemuan kita, agar Anda bisa lebih memahami materi dari konduksi, konveksi, dan radiasi, maka saya akan memberikan tugas
kepada Anda untuk Anda kerjakan dan dikumpulkan atau kita diskusikan pada pertemuan minggu depan. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tetap semangat. Jika ada yang masih dibingungkan, silakan WA ke nomor saya. Nanti kita diskusi melalui WA tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berkah dalam.